Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 80. Di sebuah kursi panjang yang terletak di depan ruangan yang bertuliskan ruangan Dr. Objin, satu pasangan terlihat sedang duduk di antara beberapa pasangan lainnya. Namun hanya mereka yang terlihat mencolok. Bagaimana tidak, karena Ethan sedari tadi menggenggam tangan Kimi. Sesekali mencium punggung tangan itu, senyum di wajahnya tak pernah surut. Senyum itu pun serasa menular kepada siapa saja yang melihatnya. Kemarin saat mengetahui jika istri asistennya mengalami kecelakaan, Ethan dan Romy berkunjung ke lokasi tersebut dan meminta bantuan kepada Al untuk memberikan perintah kepada pihak rumah sakit untuk memulangkan istrinya beserta Inggit dan digantikan oleh dokter yang lainnya. Inggit pun langsung dirawat di rumah sakit, sedangkan Kimi ikut pulang bersama suaminya. Semalaman Ethan telah menceritakan semua yang terjadi di hari itu. Tak lupa Ethan juga memberitahukan Kimi mengenai Lira, asistennya. Dan Ethan sempat tercengang saat Kimi tidak melayangkan protes untuk itu. Justru istrinya itu dengan bijaksana mengatakan, selama dia masih bisa menjaga diri, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi lain halnya dengan Ethan. Pria itu tetap berkeinginan untuk memindahkan Lira dan mengganti asistennya dengan seorang lelaki. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitulah pikir Ethan. Siapa yang akan tahu ke depannya akan seperti apa? Dia takut jika secara tidak sengaja langsung menyakiti hati istrinya. Dia tidak mau itu terjadi. Ethan pun sudah memberitahukan perihal itu kepada papi dan maminya. Dan orang tuanya itu mendukung keputusan Ethan. Mereka sepakat memilih jalan terbaik tanpa membuat Lira merasa tersinggung. Saat ini kedua sejoli itu sedang menunggu giliran mereka untuk memeriksa Kimi. Sebenarnya Ethan bisa saja membuat Kimi masuk terlebih dahulu. Hanya saja, istrinya itu memiliki keinginan yang cukup aneh menurutnya. Ingin mengantri seperti para ibu-ibu hamil lainnya, seraya ditemani dengan suaminya. Ethan hanya mengikuti kemauan wanita itu tanpa berani melayangkan protes. "Kenapa kamu senyum terus?" tanya Kimi heran. "Ya, karena aku sangat bahagia. Aku sudah tidak sabar ingin melihat bibit premiumku di sini," ucapnya sambil mengelus perut rata Kimi. Kimi dapat melihat dengan jelas rona kebahagiaan yang terpancar dari wajah suaminya. Dan itu membuatnya juga merasa sangat bahagia. Kehamilannya membuat semua keluarganya begitu gembira dan sangat antusias. Bahkan saat tahu kemarin Kimi akan pulang, keluarga besarnya berkumpul di rumah mertuanya menyambut kedatangannya. "Ini anakku," goda Kimi, menepis tangan Ethan yang masih berada di perutnya. "Iya tentu juga itu anakku dong. Kan para kecebongku yang membuahimu dan jadilah dia." Jawaban absurd Ethan membuat wajah Kimi memerah dan tersenyum kikuk saat pasangan di sebelahnya menertawai mereka. "Maaf ya Pak Bu, mulut suami saya memang lemas," ucapnya malu seraya mencuri cubitan di paha Ethan hingga pria itu mengadu. "Tapi benar kan Pak Bu?" tanyanya mencari pembelaan seraya mengelus pahanya yang baru saja jadi korban kenakalan jadi lentik istrinya. "Iya benar Tuan, bibit premiumnya pasti tumbuh dan sehat nanti." Pasangan di sebelah mereka hanya menjawab seadanya, diikuti oleh senyuman dan doa yang tulus. "Amin Pak Bu, kasih," ucap keduanya diiringi dengan kekahan ringan. Mereka berempat sempat berbincang sebelum kemudian nama Kimi dipanggil. Mata bulat hitam tampak mulai mengerjap beberapa kali, menyesuaikan retinanya dengan cahaya yang begitu menyilaukan. "Apa aku sudah mati ya? Bukannya aku seharusnya di posko sekarang?" tanyanya dalam hati. Saat netranya telah terbuka sempurna, perlahan wanita itu mulai merotasi bola matanya. Hal pertama yang ia lihat adalah tiang infus. "Aku di rumah sakit." Monolognya kembali masih di dalam hati. "Sayang, kamu sudah bangun?" seru seorang ibu tiri yang begitu menyayangi putrinya.
yaitu Anita, dan melangkah cepat meninggalkan sofa dan berdiri di samping berangkar. Genggam jemari Inggit dengan sangat lembut, diikuti oleh sang suami. "Putri cantikku sudah bangun? Mana yang sakit, baby? Ucap penuh perhatian dari sosok parubaya kesayangan yaitu Inggit, yaitu Andre. "Bunda, ayah, Inggit di mana?" Inggit bertanya masih dengan suara yang lemas. "Kamu di rumah sakit, sayang. Kemarin begitu suamimu tahu kamu sakit, dia berusaha agar kamu bisa pulang dan dirawat di rumah sakit." Anita membelai rambut Inggit dengan lembut, disertai dengan senyuman tipis. "Are you okay, baby? Kaki kamu apa masih terasa sakit?" tanya Andre. Pria itu ikut menyentuh rambut Inggit, lalu membelai pipi anak kesayangannya itu. Inggit sejenak melirik kakinya yang telah dibungkus oleh kain kasa, kemudian sedikit tersenyum, agar orang tuanya itu tidak khawatir. "Sedikit, ayah. Tapi Inggit kan wanita kuat, jadi tidak masalah." "Iya benar, anak ayah adalah wanita yang kuat dan pemberani." Andre mengucapkan Inggit dengan lembut. Anita tersenyum melihat itu. "Bunda, ayah, di mana Romi?" cicit Inggit. Andre tersenyum penuh arti. "Putri ayah merindukan suaminya ya," godanya. Inggit tersenyum dan bersikap malu-malu hingga menerbitkan senyuman di wajah kedua orang tuanya. "Udah sayang ya, udah cinta ya." Andre kembali menggoda putrinya, di mana hal itu mendapatkan cubitan kecil dari istrinya. "Ayah, kamu gak lihat wajah putri kita memerah? Jangan menggodanya terus." "Ya, ayah kan ingin tahu, Bunda. Putri kita ini udah bucin atau belum?" "Ayah," tegur Inggit, mengerucutkan bibirnya kesal. Iya, menantu ayah mengantar ibu mertuamu pulang. Karena seharian ini dia dan kakak iparmu di sini ikut menjagamu. Mereka berjanji akan pulang lagi besok ke sini untuk melihat menantu kesayangannya ini." Andre memencet hidung Inggit. "Memang ini sudah jam berapa?" "Ini sudah malam, sayang." Timpal Anita. "Kamu makan malam dulu ya. Itu makan malam kamu udah diantar tadi." Inggit mengangguk kemudian dibantu bangun oleh Andre, sedang Anita menyiapkan makanan dan air. Biasanya kalau sakit seperti ini, Inggit akan minta disuapi sama ayahnya, dan Anita pun sangat memaklumi hal itu. Tangan Andre menggantung begitu pintu kamar itu terbuka, dan diiringi suara bariton menantunya yang memanggilnya. "Ayah, Bunda." "Inggit, kamu sudah sadar, sayang?" serunya dan berjalan cepat berdiri di sisi sebelah berangkar, dan langsung mencium kening Inggit lama. Dilanjutkan dengan belayan lembut di pucuk kepala wanita itu. Andre langsung tersenyum ketika menyaksikan adegan romantis di depannya. Baguslah, mereka sudah saling mencintai. Itu artinya Romi bisa membuat putriku selalu bahagia. Seakan tahu apa yang dipikirkan suaminya, Anita mengelus lengan Andre. Keduanya saling melemparkan senyum bahagia. Andre pun melanjutkan menyuapi Inggit setelah mendapatkan izin dari menantunya. Sesekali ia melontarkan pertanyaan receh kepada anak dan menantunya, hingga berakhir riuh dengan tatapan kesal putrinya. Tak berselang lama, kedua orang itu pun berpamitan. Mereka memberikan waktu untuk anaknya melepas rindu kepada pasangannya. "Ayah sangat senang, Bunda. Tidak salah, ayah menerima permintaan pinangan Rizka waktu itu." Andre merangkul bahu istrinya meninggalkan dagun tinggi tersebut. "Iya, ayah. Inggit pasti bahagia hidup bersama dengan menantu kita." Timbal Anita. Bunda, lihat mereka tadi, aku rasanya ingin kembali jadi anak muda." Anita menyikut pelan perut suaminya. "Ingat umur, ayah. Ingat kok, bundaku sayang." Andre memencet hidung istrinya gemas. "Tapi pengen mengulang masa waktu muda. Ya, meskipun kita nikahnya di saat sudah agak tua, tapi gak ada salahnya kan kalau kita kembali berjiwa muda."
Andre tertawa ringan, mengingat jika dia dan istrinya menikah di saat umur mereka sudah terbilang cukup tua. Jadi, tanya Anita ingin tahu maksud dari ucapan suaminya. Honeymoon lagi, Bun. Kita ke Paris. Tawa Anita pecah mendengarkan penuturan suaminya. Pasangan itu pun memutuskan untuk kembali memupuk rasa cinta mereka dengan cara menikmati waktu mereka di kota yang terkenal dengan keindahan dan merupakan salah satu kota paling romantis di dunia. Sambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.